Selamat, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, bersyukur jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Nats pembimbing kita pada hari ini di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggikan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan yang senantiasa hadir dan memenuhi di setiap hidup kita. Kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadiratmu, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang telah Engkau berikan pada setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, sertai dan berkati setiap kami, kiranya kami ya Tuhan boleh datang di hadirat-Mu dengan hati yang bersungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil di dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dan petunjuk hidup baru di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sukacita hari ini? Amin. Mari dengan sikap berdiri, dengan sorak-sorai kita akan memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita angkat tangan kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan katakan sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh permasalahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita berdoa, mukjizat itu nyata dan terjadi dalam hidup kita. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua
dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, ketika kami berdoa dan kami mengimani apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati setiap pergumulan kami. Pada kesempatan di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami juga menyatukan hati untuk kami bersama-sama menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Terlebih ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya kami benar-benar boleh mendapat jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan masih tuntun dan pelihara sampai hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan. Kami juga berdoa bagi para majelis dan setiap pengurus komisi yang ada. Diberkatilah setiap jemaat yang sudah tergabung di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang juga terus memimpin dan memberkati dengan segala aktivitas yang ada di dalam luar gereja. Tuhan, saat ini kami berdoa, kiranya Engkau menolong kami di dalam kami ibadah, di dalam kami memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus diperbaharui dan kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Kikislah setiap apa yang menjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur ketika firman Tuhan menegur kami. Dan ingatkan kami selalu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Ibadah pagi dan untuk doa 10 hari yang akan dilakukan malam hari ini. Seperti jemaat mula-mula menanti kedatangan Roh Kudus, kami juga rindu kehidupan kami, gereja kami mengalami kebangunan rohani yang daripada Tuhan. Apa yang sudah
kami rencanakan, pelayanan yang akan kami kerjakan, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami juga berdoa menopang untuk tim formatur yang sudah dipercayakan untuk memilih majelis di periode yang akan datang. Hikmat, wibawa, pengertian, dan kemampuan Tuhan limpahkan, sehingga Bapak Ibu yang tergabung di dalamnya boleh mengerjakan semua dengan pimpinan daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap calon-calon yang akan terpilih untuk melanjutkan pelayanan majelis yang ada di gereja di tempat ini. Kami percaya tim formatur memilih bukan untuk kehendak masing-masing, tapi Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Setiap nama-nama yang sudah ada di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap mereka. Engkau sendiri yang memberikan pengertian, Engkau sendiri yang memberikan kemampuan, dan Engkau sendiri yang senantiasa menolong mereka di dalam mereka mengerti akan pekerjaan Tuhan gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk generasi muda gereja di tempat ini, dari mulai anak sekolah minggu sampai komisi dewasa muda. Berkatilah mereka di dalam masa pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan kuliah mereka ya Tuhan. Untuk jemaat dewasa dan usinda, Tuhan juga yang memberkati, kesehatan Tuhan limpahkan. Kiranya setiap mereka terus diberikan kekuatan untuk bisa beribadah. Sekalipun mungkin hari ini ada yang benar-benar tidak bisa beribadah, tidak kuat secara fisik, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada hari ini. Kami juga tak lupa berdoa bagi Yayasan Pendidikan Kristen dan juga TKSD yang ada di gereja kami di tempat ini. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang baik di gereja di tempat ini. Terima kasih untuk setiap orang yang sudah dengan setia mendukung, mensupport yayasan yang ada dan juga sekolah yang ada. Tuhan yang terus juga menolong kami semua supaya pekerjaan Tuhan secara khususnya untuk misi bagi orang-orang lain, bagi anak-anak Tuhan, secara khususnya mereka yang belum percaya, boleh terjangkau melalui sekolah yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan setiap jemaat-jemaat yang hari ini tidak bisa hadir, mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan-Mu boleh menyertai dan memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang tiada sempurna, hanya kami alaskan dan kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan sikap berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Suprapto. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita pujikan bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan kesungguhan hati kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri tahta kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kini kami menjadi anak-anak Bapa di surga, status yang sangat mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia anugerah pemeliharaan-Mu. Terima kasih kesempatan ini kami bisa berkumpul bersekutu di dalam nama-Mu. Kami telah menaikkan serangkaian pepujian kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kini kami akan duduk di kaki-Mu untuk disapa, untuk diwejang, untuk dikuatkan iman percaya kami.
dan kesetiaan kami bertambah-tambah kepadamu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, hati dan pikiran kami. Singkapkan semua yang terselubung, sempurnakan apa yang hamba-Mu sudah siapkan, sertai pula di dalam hamba-Mu menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan seluruh doa kami ini. Kita sama-sama katakan amin. Disilahkan duduk. Masih dalam suasana Paskah, firman Tuhan sesuai yang direncanakan, dikonsep, kita akan membaca, mempelajari dan merenungkan sebagian dari firman-Nya, dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Sudah tertulis di warta, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Diberi judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sesuai dengan teks Alkitab yang kita baca hari ini, temanya adalah damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan, termasuk kita semua. Bahasa Tulung Agung damai sejahtera itu ialah ayem tentrem. Betul? Mudah dimengerti. Wes, ojo diterusne mulya sinoto, enggak usah. Ya, ayem tentrem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perikop di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini menunjukkan bahwa para murid itu kehilangan damai sejahtera. Buktinya apa? Mereka sembunyi, mereka ngumpet di satu tempat dengan pintu tertutup dan terkunci rapat. 3 hari yang lalu di antara mereka berkata, "Ya, kalau Tuhan mati di Yerusalem, kita berangkat juga." Apalagi si Petrus yang suka omong besar itu. Tetapi sejak hari Jumat Tuhan Yesus ditangkap, nyali mereka merosot total.
saudara-saudara. Mereka seperti Baladewa ilang gapite dalam bahasa pewayangan. Tahu, Baladewa itu polahane ndak karu-karuan, saudara-saudara. Polahane Dursasana. Ya itu. Tapi wayang kalau ilang gapite bagaimana? Ngelimpruk ya, seperti orang yang belum sarapan. Tetapi puji Tuhan, ini rata-rata belum sarapan ning orang limpruk toh. Nah, masih sanggup bertepuk tangan. Baik, saudara-saudara. Ini bukti bahwa mereka kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka pertama kali kalimat yang diucapkan, damai sejahtera bagi kamu. Karena Tuhan Yesus tahu. Nah, saudara-saudara, mengapa para murid itu kehilangan damai sejahtera? Persoalannya di sini. Setidak-tidaknya ada dua sebab. Seperti yang terungkap di dalam ayat tadi. Secara eksternal, mereka takut kepada majelis ulama Yahudi. Dan siapa? Para prajurit Romawi yang tadi pagi Minggu pagi dan sepanjang hari itu terus mengumumkan berita bohong, hoax kalau sekarang, bahwa tatkala mereka tidur, murid-muridnya datang mencuri mayat Yesus. Bapak Ibu, orang yang kelakoni mencuri saja dituduh, masih berani menteleng, saudara-saudara. Kenyataan sehari-hari, nyopo, aku ora nyopet kok. Tangkep polisi, sik wani ngono. Tetapi murid-murid ini jelas-jelas tidak mencuri kok. Dituduh mencuri. Kok ya takut, saudara-saudara. Mengapa tidak berani? Buktikan kalau saya mencuri. Kapan saya mencuri? Mana buktinya? Ngono mestine. Ya, ini faktor eksternal. Faktor eksternal itu disebabkan oleh faktor internal juga dari dalamnya. Apa? Faktor internalnya, mereka salah konsep tentang Mesias. Maklum, paradigma lama Yahudi mengajarkan bahwa akan datang waktunya Sang Mesias, yaitu siapa? Ratu Adil Panetepan Notogomo. Tak terkalahkan. Yang akan melanjutkan kejayaan kerajaan Israel. Yang adalah keturunan Daud. Konsepnya adalah Mesias itu adalah raja yang tak terkalahkan. Perang selalu menang. Otot kawat baung wesi. Ora tedas ing gegaman. Tapak paluning pandhe sisaning gurindo. Paribasane ditumbak laka-laka. Dibedil nisil. Tetapi kok ternyata saudara-saudara ditangkap manut, disalib menyerah. Pupus harapan mereka, lemes mereka. Karena apa? Kecewa. Kecewa itu apa? Berbedanya atau tidak sesuainya harapan dan kenyataan. Aku harapkan Yesus itu adalah raja yang hebat yang akan memerdekakan Israel dari cengkeraman penjajah Romawi dan akan menjadi kerajaan yang hebat, kerajaan yang gong binatoro, kang adoh sumuyut, kang cedak tumiyung. Tapi kenyataan seperti itu. Saudara-saudara, ini adalah satu contoh,
satu pelajaran berharga. Kalau kekristenan itu diharapkan atau berorientasikan kepada keduniawian, kecewa, gagal, saudara-saudara. Tetapi kalau kekristenan itu didasarkan kepada Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit. Bukan raja duniawi, tetapi raja surgawi. Kekristenan akan kuat dan akan timbul militansi Kristiani. Buktinya apa, Pak? Mari kita lihat. Di abad-abad awal, zaman para rasul, saudara-saudara. Karena konsep Kristianinya betul, konsep mengikutnya Yesus tepat, konsep Mesiasnya benar, maka mereka kuat. Bukti kuatnya apa? Para murid dianiaya. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, akhirnya mendapatkan wahyu dan diturunkan menjadi kitab wahyu. Murid-murid yang lain dianiaya. Saulus dengan gagah berani dan membawa surat kuasa dari majelis ulama, ngejar orang Kristen, memporak-porandakan perkumpulan Kristen di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Apakah kekristenan punah? No, tidak. Kekristenan dihambat justru merambat. Haleluya. Haleluya. Kekristenan dihambat justru merambat. Dikekang justru berkembang. Buktinya apa? Kitab para rasul menyebutkan mereka tersebar di mana-mana, ada di Siprus, ada di Kilikia, ada di Antioquia. Dan di Antioquialah murid-murid itu pertama kali disebut nama Kristen. Kisah para Rasul pasal 11 ayat 26. Maka saya pernah ngomong, Pak, tolong jangan diarani gabah Kristen itu agama Nasrani, Pak. Loh, bedanya apa, Pak Prapto? Nasrani itu dari kata Nasaret. Nasaret itu desa, Pak. Yang resmi tertulis adalah Kristen, Pak. Masa agama Hindu saya katakan agama Hindia. Tidak benar kok. Kristen yang betul. Oke. Baik, selanjutnya. Kita akan bicara tentang damai sejahtera Allah. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah. Istilah ini berfokus kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Jauh sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, sang kalam yang menjadi manusia sudah disebutkan di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Sang Raja Damai. Begitu lahir, Injil Lukas pasal 2 ayat 14 mencatat pemberitaan malaikat kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Agama Kristen adalah agama pembawa damai. Agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam ini. Bumi itu alam ini. Buktinya apa? Yesus Kristus tidak pernah memimpin peperangan fisik, saudara-saudara. Yesus Kristus membawa revolusi, tetapi revolusi damai. Jangankan pedang, pisau dapur pun, silet pun
Tuhan Yesus tidak pernah membawa. Kekristenan bisa meluas sampai ke seantero jagat tanpa melalui peperangan. Jangan bahas perang salib, itu lain. Nah, saudara-saudara, Raja Damai telah datang. Yang kedua, tadi di dalam nas pembimbing disebutkan, Yohanes 14 ayat 27, damai yang Tuhan Yesus Kristus berikan beda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Kata langsung dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya ialah damai sejahtera dunia itu berorientasi, berfokus kepada materi. Itu yang pertama. Orientasinya, fokusnya kepada materi. Dan materi itu terbatas, bisa rusak, bisa hancur. Betul? Wes mobil sebagus Ferrari sekalipun, wes tunggu tanggal mainnya. Ya aku roh Ferrari iki kaya apa? Rohku Rocky. Orang sekuat apapun gagah blengah-blengah, wes tunggu tanggal mainnya, encok jimpe kejulimnu bludrek. Datang tanpa kula nuwun, betul? Bukan kutukan. Tidak perlu kalau saya mendoakan yang sakit, kira-kira ada dosa apa ya? Ndak ya, semelenger wong wis lara ditekoni, kira-kira punya dosa apa ya? Itu alami ya. Mohon kesembuhan dari Tuhan. Ya. Selain itu juga berobat. Surat Yakobus mengoleskan minyak dan mendoakan. Minyak itu minyak zaitun sebagai obat pada waktu itu. Ya lek ning kene minyak kayu putih apa gitulah ya, bukan parfum itu ya. Logikanya demikian. Waktunya terbatas. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kalau damai sejahtera itu didasarkan atau difokuskan kepada materi, itu akan lenyap kecewa. Yang berikut. Lalu damai sejahtera Allah itu yang bagaimana? Damai sejahtera Allah itu fokusnya kepada rohani, merambah kepada jasmani. Ada ayatnya apa? Ada. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada siapa? Kepada saya. Jadi kepadamu ya, kepadaku ya. Betul ayatnya berbunyi kepadamu, berarti kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Itu. Dan damai sejahtera Allah itu bertumpu kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mengapa? Nah ini Tuhan kita, pemimpin kita bukan pemimpin yang mati dan terus mati, tetapi bangkit. Karena hidup, ia menyertai. Maka ada nyanyian, Allah mengerti, Allah apa? Segala persoalan yang kita hadapi. Oke, terus. Ya, lanjut. Ini
Jadi orang Kristen itu harus optimis. Tujuan pemberian damai itu, damai sejahtera itu supaya orang Kristen secara umum optimis, penuh dengan percaya diri, self confident. Mengapa? Karena ada backingnya yang hidup, backingnya yang mengerti, backingnya yang peduli. Maka ada nyanyian. Nyanyiannya beda, nyanyian Kristen itu nyanyian optimis. Dia sanggup, Yesus sanggup. Betul enggak? Ya? Dia sanggup memulihkan hidupku. Betul? Lek nyanyi dihayati ya, ora asmuni. Lek nyanyian dunia beda, Pak. Itu di mana? Ini nyanyian dunia. Aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku melas ya. Beda orang optimis nyanyi begitu. Bukan hidup yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Biungalah, wong punya Tuhan 15 kok ya nih. Betul saudara-saudara, kita itu bisa ada pergumulan. Saya pun juga. Hamba Tuhan pun ada pergumulan. Saya bukan rasul seperti zaman itu, kualitasnya beda, ya. Aku seiso mumet, seiso apa kok ya. Mulane rambutku kuwi mbiyen kuwetel sakmono saiki ya. Iki ya. Optimis dalam menghadapi hidup ini. Tujuan berikut, ini ayat loh, ayat. Periksa ayat 21 23. Itu bukan untuk enjoy ayam tentrem dirinya sendiri, enggak. Untuk nyangoni para murid itu dalam menjadi saksi. Saksinya siapa? Saksi Tuhan. Ada ayatnya. Diperkuat lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, bahkan sampai ke Tulungagung. Amin. Jadi saksi Tuhan. Menjadi saksi itu Bapak Ibu harus penuh percaya diri. Tuhan Yesus Kristus 40 hari menemui para murid itu. Karena apa? Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu keder. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki saksi-saksinya, kader-kadernya adalah kader-kader yang keder. Harus mantap. Ibarat memperkenalkan sebuah produk, kita harus tahu kualitas produk itu. Nuwun sewu, ini banyak pedagang. Ini terbuat dari ini dan lain sebagainya, produknya harus tahu. Dan tahu rasanya produk itu. Produk jajan misalnya, oh ini terbuat dari ini, rasanya begini, ini no paralin, apa jenis formalin dan sebagainya, bisa sehat. Buktinya, ya ini obat rambut terbuat dari ini hak herbal. Buktinya, tapi sing dodol aja aku. Lah aku sing dodol, Pak, iki obat kumis diswarne langsung brewoken di sini nih jimbale. Lah sing dodol ora brewoken ngono, kan begitu. Betul? Lah kuwi mulai gundul ngono. Payu ndak kalau saya dodol obat rambut kira-kira? Ndak payu, Pak. Ndak payu. Mengapa? Karena ya ndak cocok. Balik. Jadi orang Kristen
menjadi saksi bagi Kristus. Ini bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya majelis, kabeh wong Kristen harus jadi saksi. Ia harus punya self confidence. Dia bendino ngeluh, iki lho lha apa ya. Kata Tuhan Yesus setia, sahabat sejati. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kaya ngono. Ya. Tidak akan bisa jadi saksi yang baik. Yesus itu Tuhan apa manusia? Mana ayatnya? Ya, ora iso jawab. Kudu iso jawab. Itu saudara. Bisa tanya kepada para hamba Tuhan, termasuk kepada saya. Naik di luar mimbar, aja saiki wektune meh entek ya. Itu. Lanjut. Saksikan Yesus mati dan bangkit. Enggak, yang disalib bukan Yesus, itu muridnya. Si ngomong sapa? Lawang Matius, Lukas itu saksi hidup. Siapa ini? Pilatus pelaku sejarah kok sampean bisa ngomong begitu. Ini argumentasinya. Sebagai penutup, saudara-saudara. Semoga damai sejahtera Allah kita terima, kita hayati, dan mendasari di dalam hidup kita. Sehingga kita optimis dalam menjalani kehidupan ini. Dan optimis di dalam menjadi saksi Tuhan. Damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah dengan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami bisa menjadi orang Kristen yang optimis dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Dan terlebih kami menjadi orang Kristen yang optimis dalam menjalankan tugasmu menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, mohon Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar boleh memberkati setiap hidup kita. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi sidang jemaat yang beribadah secara online, dipersilakan untuk dapat melakukan transfer ke rekening kas gereja yang tertera di layar saudara. Mari kita pujikan berkat anak cucu. Pada kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. pada kita,
Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah kami berikan, kiranya Engkau yang akan menyucikan persembahan kami dan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat yang telah memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Berkati dalam usaha mereka, berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam setiap keluarga dan apapun yang digumulkan saat ini, kiranya tangan Tuhan yang terus akan menolong. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap para pengurus yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi setiap mereka, supaya mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari kita pujikan doksologi.
Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan telah menolong kami dalam kami beribadah dan melayani bersama. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Diberkatilah setiap pekerjaan dan usaha daripada jemaat-Mu. Diberkatilah setiap mata pencaharian dan perekonomian dari jemaat-jemaat-Mu. Diberkatilah studi, perkuliahan, sekolah daripada jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya seluruh kehidupan umat-Mu boleh mempermuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang lemah fisik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, biarlah damai sejahtera dari Allah memenuhi kehidupan setiap kami sepulang dari tempat ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon perlindungan dan penyertaan serta berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pemeliharaan dari Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.